Kisah Para Rasul pasal 22, hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kita sudah baca di Kisah Para Rasul 21 ayat terakhir itu, ayat 40. Saya mulai baca dari situ untuk melanjutkan ke Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Nah, ini dimulai apa yang Paulus sampaikan di ayat yang pertama sekarang, pasal 22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia, aku melihat dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan,
Aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Kita stop di sini. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke 21 di Kisah Para Rasul 22 ini semuanya bercerita tentang kesaksian Paulus. Dia menceritakan apa yang dia alami di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, sebelumnya dia ceritakan dia berasal dari mana. Dia orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di Yerusalem. Nah, jadi di sini seperti kalau kita bilang ya, oh saya adalah orang Indonesia, lahir di Jakarta, contoh seperti itu, lahir di Jakarta, mungkin di Jakarta masih ada lagi di dekat Serpong seperti itu, tetapi dibesarkan mungkin di Bali seperti itu atau di Makassar. Nah, itu yang kisah yang dia ceritakan, dan dia dididik dengan teliti. Ada gurunya yang ngajarin, mentornya ngajarin, namanya Gamaliel. Gamaliel itu dia diajar semua hukum nenek moyang. Jadi hukum nenek moyang diajarin benar-benar oleh Gamaliel, sehingga dia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, seperti kamu semua ini pada waktu ini. Menurut dia sudah giat bekerja bagi Allah setelah belajar dari Gamaliel semua hukum nenek moyang. Dia ikuti benar-benar karena dia percaya itu kebenaran. Jadi Paulus itu setia sekali sama apa yang dia percayai. Nah, dia bahkan dari pelajaran yang dia dapat itu, dia menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut-pengikut Yesus sesudahnya. Dia tangkap laki-laki, perempuan, dia masukkan di penjara, bahkan dibunuh. Dia melakukan itu karena menurut pelajaran yang dia sudah terima. Pelajaran yang dia terima, ya yang tidak mematuhi ajaran-ajaran nenek moyang, kok ada lagi yang dipercaya itu Yesus. Nah, di situ yang dia pergi tangkap dan bahkan dia menyetujui pembunuhan Stefanus. Nah, di situ dia ceritakan bagaimana di dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita ingat, kita udah baca sebelumnya, dia sudah minta surat izin ya, dia sudah minta surat kuasa untuk membunuh, menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Dan di tengah perjalanan itu untuk menangkap laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada cahaya yang memancar, yang menyilaukan, yang mengelilingi dia. Semua kita sudah tahu dari pembacaan sebelumnya itu Kisah Para Rasul 9. Kalau ada waktu mau baca ulang. Tapi kalau ingat kita sudah baca semua. Dan di situ dia ceritakan semua. Dia mendengar suara Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sesudahnya matanya menjadi buta. Dia yang sebelumnya gagah berani, gagah perkasa, tidak bisa apa-apa lagi saat sudah bertemu dengan Yesus. Matanya buta untuk melanjutkan pergi ke Damsyik, mengikuti apa kata Tuhan sama dia. Karena di ayat 10 dikatakan dia ulang, jadi dia saksikan kembali apa yang dia sudah alami. Dia ceritakan kembali pengalamannya bersama dengan Tuhan. Inilah kesaksian yang menceritakan betapa itu Tuhan penuh kasih dalam hidupnya. Dia berkata, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah yang harus kuperbuat? Hari ini kita tanya, Tuhan apa yang harus aku perbuat hari ini? Tuntun aku. Sepanjang hari ini Tuhan mau apa yang aku mau perbuat. Tapi biasa kita sudah ada semua program, kita dari pagi sampai malam. Nggak tanya Tuhan. Nah, kadang di tengah perjalanan program kita terhambat, diganti Tuhan dengan hal yang lain. Nah, Paulus bertanya di situ dan Tuhan bilang, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saulus yang sebelumnya mau menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, sekarang dia taat dan tunduk di bawah kuasa Yesus yang sudah memperlihatkan dirinya kepadanya. Dia taat, dia dituntun masuk ke Damsyik dan dipertemukan dengan Ananias.
Kisahnya ada ya, semua di Kisah Para Rasul 9. Ananias yang orang percaya, yang saleh, Tuhan pilih untuk melalui dia Saulus disentuh oleh Tuhan. Melalui Ananias nantinya Saulus dibukakan kembali matanya, dia dibaptis, dan di situ mulailah hidup baru untuk Saulus. Saulus yang mau menangkap dan membunuh orang-orang percaya Yesus, sekarang dia yang pergi menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan dia dipilih, diutus untuk bangsa-bangsa lain. Ada panggilan-panggilan khusus dalam hidup kita. Masing-masing kita unik, masing-masing kita spesial, dan Paulus mengenali panggilannya setelah dia bertemu dengan Yesus. Paulus diberitahu langsung panggilannya melalui Ananias. Tuhan kirim dia, Ananias, untuk membaptis, menyembuhkan, membukakan, mencelikkan mata Saulus kembali. Dan di sana dia diberitahu bahwa dia akan dipakai sebagai alat pilihan Tuhan. Saya baca ulang Kisah Para Rasul 9 ayat 15 di situ. Saat Ananias tidak mau, dia bilang, Tuhan, tapi kan saya sudah dengar dari banyak orang tentang orang ini. Banyak sekali kejahatan yang dia sudah lakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Nah, kadang kita dengar kisah orang ya. Oh, itu dulu saya dengar si ini begini, saya dengar dia begini. Tapi kalau hari ini Tuhan sudah ubahkan, seperti Saulus, dia sementara dalam perjalanan ke Damsyik mau nangkap Ananias dan rekan-rekannya. Di tengah perjalanan Tuhan ubahkan, Ananias masih dalam pikirannya, saya dengar betapa banyaknya kejahatan orang ini di Yerusalem, betapa dia memperlakukan orang-orang percaya kepada Yesus dengan jahat. Tapi ternyata Tuhan ubahkan dalam perjalanan. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang mungkin minggu lalu atau 3 hari lalu kita lihat masih jahat, bisa saja 3 hari sesudahnya Tuhan sudah ubahkan. Kita harus berani mengubah cara berpikir kita kepada teman-teman kita. Mungkin minggu lalu, 1 bulan lalu, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, dia cerita jelek kita, dia masih bercerita tentang gosip. Tuhan mungkin ubahkan kemarin malam seperti Paulus. Mari kita buka pikiran kita untuk menerima orang dengan hal-hal baru yang Tuhan bawa di hidupnya. Jangan kita selalu menaruh, mempatok orang dengan yang hidupnya yang lama. Seperti Ananias, waktu mendengar dia disuruh untuk pergi menemui Paulus, menumpangkan tangan ke atas Paulus. Dan Ananias mendengar Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan itu yang terjadi. Paulus sudah mengalami, kita udah baca sampai Kisah Para Rasul 21, bagaimana penderitaan yang dialami Paulus. Bahkan sampai di sini ditangkap, mau dibunuh, dilemparin batu, diseret, dihujat semua. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan kepada Ananias sebelumnya. Dia dipanggil seperti itu. Tapi dalam semua penderitaannya, Paulus sanggup menanggungnya. Karena Tuhan bersama dia. Kenapa dia keluarkan Filipi 4 ayat 13 nantinya. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Untuk menanggung segala perkara karena dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau itu panggilan Tuhan. Kalau salah sendiri, kita sendiri yang pergi nipu-nipu, bohong-bohong, melakukan hal yang tidak benar, ya kita sendiri yang tanggung akibatnya di situ. Tapi kalau kita lakukan kehendak Tuhan, dia kasih kekuatan untuk menanggung segala perkara. Nah, kita lihat di ayat 22 setelah Paulus menceritakan semua kesaksiannya ini untuk kemuliaan Tuhan. Satu hal kita ingat dan catat di sini, bahwa setiap kesaksian saat menceritakan kepada orang lain tentang perjalanan hidup, inti dari yang diceritakan adalah supaya orang yang mendengar memuliakan Tuhan. Itu kita bisa baca ulang nanti di Kisah Para Rasul 21
ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Kita sudah baca juga sebelumnya. Cuma untuk ngingatin kembali. Bagaimana Paulus menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya, dan semua yang mendengar itu memuliakan Allah. Nah, itu Paulus saksikan. Intinya saat kita mendengar kesaksian orang, saat kita menyaksikan juga apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita supaya orang memuliakan Allah. Nah, ayat 22 di sini ternyata rakyat yang mendengar Paulus enggak memuliakan Allah saat itu, malah mereka berteriak, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Paulus mengikuti jejak Yesus. Dia sudah diteriakin sebelumnya, enyahkan dia. Sekarang sudah bersaksi, tetap orang bilang, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Orang yang keras, mengeraskan hatinya. Sudah dengar Injil tentang Kristus, tetapi masih mengeraskan hatinya, tidak mau tersentuh. Ada orang satu kali dikasih tahu, langsung terbuka, mau taat, ngikutin. Orang itu akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi kalau terus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan, seperti firman yang mengatakan, jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Baik kita menerima hati yang baru, Tuhan mau memberi kita hati yang baru, hati yang taat saat mendengar firman-Nya. Enggak seperti ini rakyat yang teriak, malah teriak lagi, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Kalau ada saudara kita yang mungkin menceritakan perjalanannya seperti yang Paulus ceritakan ini, apakah hati kita mau terbuka untuk melihat kuasa Kristus dalam hidupnya, atau kita berkata, kamu masih tetap sama yang dulu, kamu cerewet, kamu ini, kamu gak cocok jadi temanku atau apa. Mari kita buka hati kita hari ini menerima orang-orang yang Tuhan mungkin ubahkan 1 minggu lalu, 3 hari lalu, dan sudah 1 tahun kita gak ketemu, sudah 3 bulan kita gak ketemu. Tuhan sanggup mengubahkan orang-orang seperti Paulus diubahkan dalam 3 hari. Apakah kita mau terima atau kita masih teriak-teriak seperti orang banyak ini untuk membuat Paulus dihukum, dienyahkan dari muka bumi. Berikutnya di dalam Markas ayat 23. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Coba, berteriak itu mereka hamburkan, buang itu baju mereka ke udara, ada melemparkan jubah mereka, dan itu debu banyak di udara ya. Kalau zaman itu, zaman Yesus pasti masih tanah, jadi debu berhamburan ke udara. Mereka teriak-teriak, lepaskan baju. Sangat geram mereka supaya Paulus dienyahkan dari muka bumi. Ayat 24, karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Nah, ini kepala pasukan, dia mau sekali mengerti kenapa sampai segini-gininya ini rakyat, orang banyak itu berteriak-teriak dan mau membunuh Paulus. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Jadi udah ditelentangkan ya, mau disesah, mau dianiaya. Dan ini ada perwira, dia berkata, jadi ini kepala pasukan yang berkata kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah? Bolehkah kamu menganiaya, menghukum seorang warga negara Rom apabila tanpa diadili? Adili dulu, benar-benar apa salahnya gitu. Kok mau langsung disesah cuma karena hujatan dan penghakiman dari orang banyak. Ayat 26, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Maaf, saya minta maaf, saya salah membagi tadi tentang ayat 25. Jadi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, Paulus yang berkata ya kepada perwira yang menelentangkan dia, yang mau menganiaya dia, yang mau menyesah dia. Jadi bukan kepala pasukan tadi, di situ Paulus yang berkata kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?
Itu Paulus yang berkata. Nah, ayat 26, mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Jadi perwira yang menelentangkan Paulus untuk disesah, dia lapor lagi kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Jadi dikonfirmasi oleh kepala pasukan, benarkah engkau warga negara Rom? Dan Paulus bilang, ya. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Nah, ternyata ini kepala pasukan warga negara Rom itu dia beli dengan mahal. Jadi dia bukan asli orang Rom, ini kepala pasukan, dia beli dan harganya mahal. Tetapi Paulus berkata, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Jadi dia mempunyai kewarganegaraan karena memang dari kelahirannya, ini Paulus. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Kita lihat di sini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kita warga kerajaan sorga. Kita mau diikat, kita mau ditelentangkan, kita mau dianiaya. Kita perkatakan, aku warga kerajaan sorga. Ada Yesus yang terlebih besar yang selalu ada besertaku. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawan aku? Aku deklarasikan aku warga kerajaan sorga, keluargaku warga kerajaan sorga. Semua usaha untuk menghancurkan tidak akan ada. Mungkin ada yang betul-betul dianiaya tetapi enggak rasakan karena Yesus yang ada di dalam kita yang terlebih besar yang sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib. Seperti Stefanus waktu didera dilemparin batu sampai mati. Yang dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Dia malah bisa berdoa, ampuni mereka. Ampuni apa yang mereka, jangan tanggungkan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Dan kali ini kita lihat Paulus, saya warga kerajaan Rom. Kita berkata hari ini, saya warga kerajaan sorga. Tapi jangan ngaku-ngaku warga kerajaan sorga, baru gak bertindak seperti apa yang sorga ajarkan. Gak mau ngampunin, suka cerita jelek orang, suka katakan yang tidak benar tentang orang, pencuri, pembohong, pemfitnah, garang, semua itu tidak ada dalam kerajaan surga. Kita latih terus diri kita supaya saat kita berkata saya warga kerajaan sorga, saya dilindungi oleh kerajaan sorga. Karena kalau kita sebagai warga, kita akan dilindungi oleh kerajaan di mana mengirim kita. Nah, Paulus di sini saat kepala pasukan mengetahui bahwa dia orang Rom, dia tahu ada perlindungan dari pemerintah untuk warganya. Kita punya perlindungan dari sorga, dari kerajaan sorga karena kita adalah warga kerajaan sorga. Berikutnya Paulus di hadapan mahkamah agama. Ayat 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agung berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Ini kepala pasukan masih mau sekali untuk mengetahui dan meneliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena dia lihat bagaimana itu orang sangat garangnya, sangat marahnya, teriak-teriak untuk mengenyahkan Paulus dari muka bumi. Sampai bilang ia tidak layak hidup. Nah, dia kan gak ngerti apa yang dituduhkan. Dia sangat mau mengetahui dan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus sampai mereka berteriak-teriak seperti ini. Mereka berusaha untuk membunuh dia. Kita ingat yang dialami Paulus ini, dialami Tuhan Yesus sebelumnya. Dia dikirim kepada Pilatus, dia dikirim untuk diketahui kesalahannya ya, karena Pilatus melihat tidak ada kesalahan Yesus saat itu. Jadi Yesus mengalami dan sekarang Paulus mengalami. Dia diserahkan ke kepala pasukan, dia mau untuk mengetahui benar-benar
dengan teliti apa yang dituduhkan kepada Paulus, sehingga mereka memaksa untuk mengenyahkan Paulus supaya Paulus dibunuh. Nah, di sini Paulus betul-betul mengalami setiap penderitaannya. Kurang lebih penderitaan yang Yesus alami, dialami juga oleh Paulus sekarang. Dia sekarang mau dikumpulkan, ini kepala pasukan mengumpulkan imam-imam kepala seluruh Mahkamah Agung untuk nantinya diperhadapkan di situ supaya ditanya lagi dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Nah, dalam hidup kita bisa sekali juga ada tuduhan-tuduhan yang orang sampaikan kepada kita, orang tuduhkan kepada kita saat kita tahu kita berdiri di atas kebenaran. Kita teguh di dalam iman percaya kita tidak akan goyah, unshakable hope, unshakable faith sama Tuhan. Kita percaya berdiri teguh yang apa kebenaran yang Tuhan ajarkan dan kita pegang teguh. Tuhan yang menjadi pembela kita. Jika Dia di pihakku, bagaimana sampai Tuhan ada di pihak kita saat kita lakukan perintahnya, saat kita pegang teguh kebenarannya. Nah, di sanalah Tuhan ada di pihak kita. Jangan kita bilang Tuhan di pihakku, kalau Tuhan sudah larang untuk pergi bercabul, kita pergi lakukan. Tuhan sudah larang untuk pergi mencuri, kita lakukan. Jangan bilang, Tuhan di pihakku, saya lolos, gak ketangkap waktu mencuri. Ya, saat itu belum ketangkap. Tetapi kalau kita tidak taat, lakukan terus, akan ketangkap satu hari. Jadi jika Tuhan di pihakku, siapa lawan aku? Tidak ada yang bisa lawan saat Tuhan di pihak kita. Dia, Tuhan Allah, Tuhan Elohim ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saat kita terus-menerus mau pegang teguh kebenarannya, dunia di sekitar kita bisa berkata yang lain dengan hikmat-hikmat yang lain. Tetapi kalau Tuhan memberitahu kita hikmatnya, ampuni 70 kali 7 kali, kita ampuni. Jangan dengar yang lain, kamu udah 10 kali ngampunin loh, kamu sudah 30 kali ngampunin. Yang saya tahu, Yesus ajarin Petrus saat itu, dia ajar juga ke saya, ampuni 70 kali 7 kali. Lakukan kebenaran itu, maka Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang menjadi pahlawan memberikan kemenangan supaya namanya ditinggikan dan dimuliakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut lagi kisah perjalanan hidup Paulus di pembacaan berikutnya, Kisah Para Rasul 23, 2 hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.